warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang keamanan sistem informasi berbasis internet. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aditya Putra dan beberapa, saya Eka Kartini, Romi Setiawan, Sofiana Buasa, dan Surya Nurani. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan keamanan dan manajemen perusahaan. Laurie Brown dalam menyarankan menggunakan risk management model untuk menghadapi ancaman atau managing threats, ada 3 komponen yang memberikan kontribusi kepada risk, yaitu aset yang terdiri atas hardware, software, dokumentasi, data, komunikasi, lingkungan, dan manusia. Yang kedua ialah vulnerabilities atau kelemahan, yaitu software bugs, hardware bugs, radiasi, tapping, crosstalk, unauthorized, cetakan, hard copy atau printout, keteledoran, cracker via telepon, dan storage media. Yang ketiga ialah threats atau ancaman, pemakai, teroris, kecelakaan, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya ialah yang dijelaskan oleh Bang Dulu. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk menanggulangi risiko tersebut dilakukan apa yang disebut countermeasures yang dapat berupa usaha untuk mengurangi threat, usaha untuk mengurangi vulnerability, usaha untuk mengurangi impact, mendeteksi kejadian yang tidak bersahabat, kembali recover dari kejadian. Grand Finkel mengumumkakan bahwa keamanan komputer security meliputi 4 aspek, yaitu privacy, integrity, authentication, and availability. Selain keempat hal di atas, masih ada 2 aspek lain yang juga sering dibahas dalam kaitannya dengan electronic commerce, yaitu access control dan non-repudiation. Menurut Guy Sterling, ada beberapa kemungkinan serangan attack. Interruption, perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia serangan ditujukan kepada ketersediaan dan sistem. Contoh serangan adalah denial of service attack, DOS attack. Interception, pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan. Yang ketiga, modification, pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses aset tetapi dapat juga mengubah temper aset. Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Fabrication, pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh dari serangan jenis ini adalah memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Baiklah, selanjutnya akan dibaca oleh Romi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Bang Danu, yakni dasar-dasar keamanan sistem informasi. Terminologi. Kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. Para pelaku atau praktisi kriptografi disebut kriptografer. Sebuah algoritma kriptografi atau disebut cryptographic algorithm disebut crypted. Proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan yang disebut plain text menjadi pesan yang tersembunyi disebut deep text adalah inskripsi. Proses sebaliknya untuk mengubah deep text menjadi plain text disebut inskripsi. Inskripsi digunakan untuk menyandingkan data-data atau informasi sehingga tidak dapat dibaca oleh orang-orang yang tidak berhak. Dasar-dasar keamanan sistem informasi adalah UBK, dijadikan plain text menjadi inskripsi, inskripsi menjadi diubah melalui proses cipta teks menjadi deskripsi dan menjadi private key, dan begitulah seterusnya. Dan selanjutnya hash function integrity checking. Salah satu cara untuk menguji integrasi sebuah data adalah dengan memberikan
memberikan checksum atau tanda bahwa data tersebut tidak berubah. Hash function merupakan fungsi yang bersifat satu arah, di mana jika tidak berlangsung dimasukkan data, maka akan menghasilkan sebuah checksum atau fingerprint dari data tersebut. Ada beberapa hash function yang digunakan antara lain MD5, SHA, dan selanjutnya tentang evaluasi akan dilanjutkan oleh Kak Rani. Selanjutnya tentang evaluasi keamanan sistem informasi. Sumber lubang keamanan biasanya disebabkan oleh yang pertama, salah desain, implementasi kurang baik, salah konfigurasi, salah menggunakan program atau sistem. Penguji keamanan sistem. Untuk sistem yang berbasis Unix, ada beberapa tools yang dapat digunakan, antara lain yang pertama close and wide. Probing service. Proses probing dapat dilakukan secara otomatis sehingga menguji semua word yang ada dengan menggunakan beberapa program paket Pro untuk sistem Unix, Nmap, Strobe, TC Pro untuk sistem Windows 96, 97, 98, NT, yaitu Network Cyber Upgrade. Penggunaan program penyerang. Selain program penyerang yang sifatnya agresif, melumpuhkan sistem yang dituju, ada juga program penyerang yang sifatnya melakukan pencurian atau penyadapan data. Untuk penyadapan data, biasanya dikenal dengan istilah sniffer. Contoh program penyadap sniffer antara lain PCapture atau Unix, Sniffit untuk Unix, TCpdump untuk Unix, and WebExtra untuk Windows. Penggunaan sistem pemantau jaringan atau network monitoring. Contoh-contoh program network monitoring atau manajemen antara lain. Yang pertama Etherboy atau Windows, Etherman untuk Unix, HP-on-Fi untuk Windows, Packetboy untuk Windows, Packetman untuk Unix, SNMP Collector untuk Windows, and Webboy untuk Windows. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sophie. Saya akan melanjutkan yaitu tentang mengamankan sistem informasi. Ada 10 cara untuk mengamankan sebuah sistem informasi, yaitu mengatur akses atau akses control dan menutup servis yang tidak digunakan, memasang proteksi dan firewall, pemantau adanya serangan, pemantau integritas sistem, audit atau mengamati berkas log, backup secara rutin, penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan telnet atau shell aman. Keamanan sistem World Wide Web. Apabila server Anda terhubung ke internet, memang server www atau www Anda disiapkan untuk publik, maka Anda harus lebih berhati-hati. Berikut beberapa tips untuk meningkatkan keamanan pada halaman Anda. Yang pertama, kontrol akses. Kedua, proteksi halaman dengan menggunakan password. Yang ketiga, secure socket layer. Dan yang keempat, mengetahui jenis server. Selanjutnya, eksploitasi keamanan. Beberapa contoh dari eksploitasi keamanan yaitu denial of service attack atau usaha untuk melumpuhkan sistem, LAN attack, Latiera, ping audit, ping broadcast, sniffer sama snif. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aditya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan cyber law, hukum dan keamanan. Hukum. Internet menghilangkan batas tempat dan waktu. Dua asas yang cukup esensial di bidang hukum. Terhubungnya sebuah sistem informasi dengan internet membuka
membuka peluang adanya kejahatan melalui jaringan komputer. Hal ini menimbulkan tantangan bagi penegak hukum. Law enforcement merupakan masalah tersendiri. Ambil contoh seorang yang tertangkap basah melakukan tracking yang mengakibatkan kerugian finansial. Keamanan. Salah satu cara mengamankan data dan informasi adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi. Misalnya, data dapat dienkripsi dengan menggunakan metode tertentu sehingga hanya dapat dibaca oleh orang tertentu. Ada beberapa cara untuk meningkatkan keamanan. Yang pertama, mengganti password secara rutin. Yang kedua, menyiapkan backup data. Yang ketiga, monitoring server. Apabila ada halangan